Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i amin wal musannifin al mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Hajar Asqalani, summa ila Syekh Al-Bantani, summa ila Hadratus Syekh Sim Asy'ari, Syekh Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri, Hadratil Masyayikh bijami'an hadratil ulama, Agamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain. Wa bi niyatis sahlah mi hadzal kitab wal amali bih. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asarata. Wal maqalatut tasi'ata asyarata. Dan makalah yang ke-19. Dan makalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'azin Ar-Razi
an Yahya bin Mu'azin Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi, Al-Wa'izi, lahu lisanun fir raja'i khususon wa kalamun fil ma'rifati. Al-Wa'iz, Al-Wa'iz artinya orang yang selalu memberikan nasihat. Lahu baginya, lisanun fir raja'i memiliki lisan dalam pengharapan, khususon secara khusus, wa kalamun fil ma'rifati dan kalam pada ma'rifah. Kharaja ila Balkha wa aqama biha muddatan. Kharaja ila Balkha wa aqama biha muddatan wa raja'a ila Naisabura wa raja'a ila Naisabura wa mata biha sanata samanin wa mata biha sanata samanin wa khamsina wa mi'ataini. Kitab Nasahil Ibad halaman 12 paling atas. Kharaja ila Balkha, ia keluar menuju Balakh, nama daerah, nama tempat. Balakh nggak tahu di mana nih, tercari aja lah, tanya sama itu peta simbah Google. Wa aqama biha muddatan, dan ia tinggal di Balakh itu beberapa masa. Muddatan beberapa masa, beberapa waktu. Wa raja'a ila Naisabura, dan balik lagi ke Naisabur. Wa mata biha, dan ia wafat di Naisabur tahun 258 Hijriah. 258 Hijriah. Nasihatnya yang pertama, tuba. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Tuba, beruntung sekali, beruntung banget. Liman taraka dunya, bagi orang yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Sebelum dunia meninggalkannya. Al khairul kasiru liman sorofa amwalahu. Al khairul kasiru liman sorofa amwalahu fi anwa'il birri.
fi anwa'il birri qabla dihabiha anhu. Qabla dihabiha anhu. Ai maksudnya al khairul kasiru, sesuatu terbaik yang banyak. Al khairul kasiru, sesuatu terbaik yang banyak. Liman sorofa amwalahu, bagi orang yang mengelolakan harta-hartanya fi anwa'il birri, pada macam-macam kebaikan. Pada macam-macam kebaikan. Qabla dihabiha anhu, sebelum dunia itu pergi darinya. Wabana qabrahu qabla an yudkhilahu. Wabana qabrahu qabla an yudkhilahu. Dan ia membangun kuburannya sebelum bahwa ia memasukinya. Sebelum bahwa ia memasukinya. Bi an amila ma fihi, dengan bahwa ia beramal apapun untuk di dalamnya. Bi an amila, dengan bahwa ia beramal ma apapun fihi, untuk di dalamnya. Tunisa fil qabri, yang dijinakan di dalam kuburnya. Yang dijinakan dalam kuburnya. Wa ardo rabbahu, wa ardo rabbahu bimtisali amrihi wajtinabi nahyihi. Wa ardo rabbahu bimtisali amrihi wajtinabi nahyihi qabla an yalqahu, qabla an yalqahu bil mauti. Qabla an yalqahu bil mauti. Wa arda rabbahu, dan ia peroleh ridho Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bimtisali amrihi, dengan melaksanakan perintahnya, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya, qabla an yalqahu, sebelum ia berjumpa dengannya, bil mauti, dengan kematian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19, halaman 12, Nasohil Ibad halaman 12 yang paling atas.
baris pertama. Kita masuk makalah yang ke-19 yang berisi 3 nasihat. Ya, makalah yang ke-19 yang berisi 3 nasihat daripada bab sulasiyat. Sulasiyat yang bangsa 3 nasihat. Nasihat yang ke-19 ini yang bangsa 3 dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi Al-Wa'iz. Beliau itu ulama yang sering memberikan nasihat. Wa'azo minal wa'azo, daripada penasehat-penasehat. Kemarin kita udah bahas ya, ada mau'izoh, ada nasihat ya. Kalau mau'izoh ajakannya ya. Hah? Kalau mau'izoh ajakannya lembut. Hah? Bisa Apa? bikin nangis. Oh, nasihat ya. Jadi kalau nasihat itu ajakannya, ajakan untuk berbuat kebaikan dan perintah untuk meninggalkan keburukan. Nah, itu nasihat. Kalau al-mau'izoh pengaruhnya dapat melembutkan hati, apalagi melembutkan hati, terus iya, matanya jadi mudah menangis. Tapi menangis karena ini ya, menangis karena apa? Karena merenung ya, bukan menangis karena kesakitan, luka benda tajam, bukan ya. Ya, mungkin bisa dikatakan bagian dari menangis karena terharu karena suatu kebaikan gitu ya. Terus merubah sikap ucapan dari yang tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Nah, berarti Yahya bin Mu'az ini kalau kita lihat dari segi definisinya, beliau ini bisa ya, bisa untuk menjadikan seseorang yang hatinya keras menjadi lunak. Terus seseorang yang tadinya susah nangis karena kebaikan jadi gampang nangis gitu ya. Terus bisa merubah sikap seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik, sudah baik menjadi lebih baik. Nah, ini kira-kira begitulah ya, kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari definisi mau'izoh, karena Yahya bin Mu'az ini al-wa'iz. Jadi beliau ini kalau memberikan nasihat, kalau memberikan wejangan, kalau memberikan ceramah, kalau memberikan apa lagi? Wejangan, ceramah, terus dawuh. Bisa gak dawuh? Dawuh. Bisa ya? Dawuh itu bahasa apa? Dawuh bahasa Jawa juga. Nah, beliau ini Perintah dawuh. jadi kalau udah beliau yang ini ya, kalau udah beliau yang ngomong, Yahya bin Mu'az, semua orang lah ya, semua orang, pokoknya orang yang diajak ngomong sama dia, yang ada di hadapan dia, sekeras apapun itu orang, hatinya bisa jadi lembut. Setegar apapun itu orang nggak pernah nangis, pasti bisa menangis gitu ya. Terus bisa merubah sikap dan ucapan seseorang yang tadinya tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik, dan seterusnya ke arah yang positif. Salah satu bagian dari nasihat yang bisa melembutkan hati kita, ya, yang bisa melembutkan hati kita, di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Ya, menyantuni anak yatim itu bisa bagian dari
yang dapat melembutkan hati yang keras. Jadi kalau kita merasa hati kita keras, sering-sering saja menyantuni anak yatim. Insya Allah hatinya jadi lembut, jadi lunak gitu ya. Selembut selunak agar. Atau selunak apa maunya? Kapas. Kayaknya udah disiapin itu omongan. Cepet banget sih ngomongnya. Kemarin ya. Betul kenyang. Bisa bentar lagi kan? Nah ya, jadi di antara yang bisa melunakkan hati yang keras itu adalah menyantuni anak yatim. Itu bisa ya di antaranya. Terus juga untuk menjadikan air mata kita yang tadinya susah banget keluar, nggak pernah bisa nangis gitu ya, tapi bisa kira-kira dengan sesuatu yang mungkin sesuatu yang kita lihat jadi bisa nangis. Nah itu diantaranya banyak sekali ulama yang bisa memberikan hal itu ya. Diantaranya kalau yang sering saya baca itu dapat berita informasi, diantaranya seperti Habib Mujir ya bin Fuad Al-Musawa, beliau itu bisa diantaranya beliau. Atau mungkin kita melihat ini juga kalau melihatnya dengan ini ya, kalau melihatnya dengan penglihatan yang penuh penglihatan yang penuh dengan penghayatan. Tapi kalau cuma sekedar penglihatan enggak ya. Seperti kisah-kisah, kita lihat kisah-kisah yang nampak aja lah ya, yang nampak, karena rada susah kalau nggak nampak. Itu kisah-kisah kayak di film-film inilah, kita lihat di TV-TV lah ya, tergantung itu ya. Tapi bukan ini ya, kayak film-film apa, Drama Korea film-film ini Sinetron. Hidayah ya, Pintu Berkah ya, Indosiar. Nggak apa-apa, lihat aja. Emang kenapa sih, orang kan masing-masing ya, orang kan masing-masing ya kan. Hah? Ya terenyuh ya. Iya. Tapi ada ya itu pokoknya itu mah tergantung orang lah ya. Apapun sebetulnya kalau dia bisa melihatnya dengan penuh penghayatan, insya Allah bisa lah. Ya, insya Allah bisa. Nah itu diantar. Jadi Yahya bin Mu'adz ini al-wa'iz, ceramahnya, nasihatnya, dawuhnya sangat menyentuh gitu ya. Langsung yang dia sentuh itu hatinya. Wah, ibadah. Beliau ini lisanun firrajai khususon ya. Jadi lisannya mungkin selalu berharap-harap. Ini karena emang tasawuf itu kan ada istilah ar-raja wal khauf ya. Nah mungkin diantaranya lisan beliau ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah zikirnya apa, tapi menunjukkan suatu pengharapan. Di antaranya mungkin zikir yang menunjukkan suatu pengharapan. Harapan di sini apa sih? Harapan di sini adalah yang paling ujung, semoga kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Takut sebaliknya ya, takut sebaliknya. Naudzubillah, jangan sampai su'ul khotimah. Nah diantaranya zikir itu ya kita baca doa apa? Ya muqallibal qulub. Kalau kita sendiri ya muqallibal, anggap apa ya muqallibal qulub, sama ya muqallibal qulub sabit qalbi gitu maksudnya kalau sendiri ya. Sabit qalbi ala dinik wal iman gitulah. Ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku selalu dalam Islam dan iman hingga sampai wafat. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinikal islami wal iman hatta ya'tiyanil yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu diantaranya doa yang saya baca
Wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati hamba-hambanya, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinikal islami wal iman, dalam agamamu Islam dan juga iman, hatta yatiyanil yakin, sampai datang kematian kepadaku. Ya, sampai datang kematian kepadaku. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu dia bagian dari lisan zikir, bentuk pengharapan kita agar di akhir hayat kita itu dalam husnul khotimah. Sering ya, ini mah obrolan aja ya, obrolan, nggak tahu salah apa enggak gitu ya. Kalau kita dengar dapat informasi yang meninggal saudara kita siapapun, orang itu memberikan doa semoga dia husnul khotimah. Kira-kira ucapan doa itu percuma apa enggak? Seperti kabar duka hari ini saudara kita ya, saudara kita pemain lenong, tokoh artis lenong ya, Mas Wati ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika ada orang mengatakan semoga husnul khotimah, kira-kira ucapan itu benar atau salah? Hah? Alasannya salah kenapa? Karena meninggal. Terus alasannya benar? Apa yang Ya. Seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam ya, seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam itu sudah husnul khotimah. Ini kata diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, Marokil Ubudiyah, sarah dari Bidayatul Hidayah. Jadi orang yang sudah meninggal dalam keadaan Islam itu udah husnul khotimah. Terus kenapa kita doain semoga husnul khotimah? Ada benernya, tapi ada jawabannya. Kenapa ada benernya? Ucapan semoga husnul khotimah itu sebagai taukid, penguatan ya, penguatan. Jadi nggak bisa juga ya, pokoknya sebisa mungkin lah kita nyari cari dalam arti jawaban yang tidak menyalahkan gitu ya. Selama masih ada yang bisa kita kasih alasan untuk suatu kebenaran ya nggak apa-apa. Jadi kalau ya mungkin yang bilang tadi umpama salah kan udah meninggal ya nggak masalah juga, biarin dia punya alasan ya kan, nggak ada masalah. Ketika dia bilang salah juga biarin dia punya alasan, kita nggak bisa menyalahkan ya, nggak bisa. Biarin dia bilang salah, biarin nggak apa-apa. Yang bilang benar juga nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya orang yang meninggal dalam keadaan Islam itu berarti dia sudah husnul khotimah. Nah berarti ucapan kita semoga dia husnul khotimah padahal udah meninggalnya dalam keadaan Islam itu sebagai taukid, penguatan ya. Taukid, penguatan. Taukidnya apa? Labzi atau maknawi? Itu di bahasa nahwu shorof ya. Itu di bahasa nahwu shorof. Kalau santri begitu bisa aja cara jawabannya ya. Yang penting jawabannya ilmiah, bukan ngada-ngada. Deh. Nah itu al khauf war roja. Al khauf khawatir, ngeri, takut-takut. Jangan sampai kita nanti meninggalnya su'ul khotimah. Berarti dalam keadaan non muslim, non Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi husnul khotimah itu orang yang dalam keadaan Islam. Itu berarti dia husnul khotimah udah, ya. Yang tidak husnul khotimah itu yang meninggalnya dalam keadaan non Islam. Abu Jahal itu non Islam. Berarti dia su'ul khotimah. Tapi buat orang non muslim pun yang masih hidup nggak boleh kita bilang pasti lo mah su'ul khotimah lo. Ya nggak bisa, nggak boleh ya, karena dia masih hidup ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan sama saudara kita non muslim
laki-laki atau perempuan yang masih hidup, lu mati suul khotimah, lu neraka lu paling bawah, buset dah. Jangan ya, dia masih hidup, masih ada kesempatan buat dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menjadi bagian dari minal mu'allafati qulubuhum, dan bahkan bisa juga keislaman dia lebih kuat dari kita. Bisa saja itu terjadi ya. Nah kita pun jangan gua dong pasti husnul khatimah, itu jangan juga, tapi kita harus khauf war roja ya, harap-harap cemas. Harapannya supaya husnul khotimah, cemasnya jangan sampai suul khotimah. Nah itu makanya harap-harap cemas itu harus ada. Wa kalamun fil ma'rifati, dan beliau ini kalamun fil ma'rifah, ada satu suatu momen atau suatu statement khusus pada masalah ma'rifah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menggunakan ada suatu makalah ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Silahkan dalam memahami itu seperti apa yang masing-masing orang punya pemahaman yang mereka dapatkan bagaimana gitu ya, dari ilmu yang mereka dapatkan. Namun yang saya dapatkan sampai saat ini, pengertian man arafa nafsah faqad arafa rabbah ini berkaitan dengan akidah. Siapa yang mengenal dirinya, diantaranya bersifat makhluk, bersifat bahru. Apa itu bersifat bahru? Yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian akan tiada lagi. Nah, kalau kita memahaminya begitu, man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya bahwa dia itu bagian dari makhluk yang bahru, faqad arafa rabbah, maka pasti Allah itu tidak bahru. Gitu ya. Allah itu tidak bahru. Allah itu tidak bahru. Allah itu memiliki di antara sifat yang wajib wujud, ada. Adanya Allah tidak menerima tiada. Udah selesai ya. Adanya Allah tidak menerima tiada. Udah selesai. Kalau kita makhluk bahru, adanya kita masih pasti bahkan menerima tiada. Nah itu faqad man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu yang saya pahami pengertian dari kalimat itu ya. Di antaranya penjelasan itu saya dapatkan dari Syekh Salim ya, dari beliau di antaranya. Jadi wa kalamun fil ma'rifah, Yahya bin Mu'adz ini mungkin di antaranya bisa saja maksudnya ke situ ya, di antaranya bisa saja maksudnya ke situ. Sampai ada seorang ulama besar, tokoh sufi besar, Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, goyatul ma'rifati al-iqanu biwujudillahi ta'ala bila makanin wala jihatin. Jadi kalau kita sudah meyakini dengan sepenuh hati ya, kalau kita sudah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya berbeda dengan makhluk, yaitu tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada waktu, tidak butuh kepada arah, itu udah ma'rifah yang paling ujung, ma'rifah yang paling tinggi. Udah itu paling tinggi udah ya, itu ma'rifah paling tinggi udah. Kalau kita sudah berkeyakinan Allah itu tidak butuh kepada tempat, Allah itu tidak butuh kepada arah, Allah itu tidak butuh kepada waktu, itu sudah ma'rifah yang paling tinggi. Beberapa hari ini saya lihat ada video ya, ada seorang dukun, dia ngaku-ngaku
langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan juga dengan para malaikatnya. Atau bahkan ada juga yang ada lagi ini ada lagi seolah-olah dia berkeyakinan bahwa kalau gua udah doa pasti Allah ijabah. Saat ini juga bisa lo minta apa sama gua doain langsung dikabulin. Allahu a'lam bishawab. Terserah dia itu. Ya. Kita pokoknya kita yakin Allah Subhanahu wa taala diantaranya tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada waktu. Terus kalamnya Allah itu bila sautin tanpa ada suara, wala harpin tanpa ada huruf, wala lugotin tanpa ada bahasa, wala kaipin tanpa bagaimana. Itu kalamnya Allah ya. Itu kalamnya Allah begitu. Bagaimana kalamnya Allah? Bila kaipin udah tanpa bagaimana. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah radhiyallahu an, beliau pernah ketika zikir malam tiba-tiba ada cahaya di atasnya, langit terbuka dan bilang kepada beliau, aku adalah Tuhanmu wahai Syekh Abdul Qadir Jalani. Apa kata beliau? Kadzab tak, bohong loh. Apa? Bohong loh. Lu bukan Tuhan gua loh, bukan Allah. Iblis laknatullah alaih. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jalani meyakini kalamullah laisa bisautin wala biharfin wala lugotin. Ya itu udah ma'rifah paling tinggi sebetulnya ya, itu ma'rifah paling tinggi. Oke. Terus Yahya bin Mu'adz ini beliau ya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu keluar dari rumah menuju suatu tempat untuk mencari ilmu. Ya mungkin seperti teman-teman ini yang pada datang ke sini itu namanya rihlah ilmiah. Ya, rihlah ilmiah. Bisa dikatakan begitulah. Terus ke Balah, tinggal di Balah itu beberapa masa, satu masa ini nggak tahu sehari, seminggu, sebulan atau setahun nih. Ya. Terus balik lagi ke Naisabur dan wafat di Naisabur tahun 258 Hijriah. Nah, beliau menyampaikan nasihat 3 ya. Yang nasihatnya ini diabadikan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuba, beruntung banget orang itu bakal dapat sesuatu yang terbaik, yang banyak, yang banyak, bukan baik ya, yang terbaik. Apa bedanya baik sama terbaik? Lebih dari yang baik. Iya, kalau terbaik lebih dari yang baik. Ya, gitu ya. Jadi orang itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dan banyak yang terbaiknya yang dia dapatkan. 1, meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Makanya kita sering orang meninggal dunia, berarti dunia ninggalin dia apa dia ninggalin dunia? Dia meninggalkan dunia. Hah? Dia meninggalkan dunia. Dia meninggalkan dunia. Iya. Dia meninggalkan dunia. Bukan dunia meninggalkannya. Bukan. Kalau itu kiamat. Banyak banget sesuatu yang terbaik yang akan dia dapatkan. Siapa dianya? Yaitu orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Berarti yang namanya ditinggal itu ada nggak? Yang ditinggal ada nggak? Yang ditinggal ada ya? Ada. Yang meninggalkan nggak ada ya? Iya kan? Saya meninggalkan teman saya di terminal. Yang ditinggalin ada di sana di terminal. Ada. Saya udah nggak ada di terminal, ya kan?
Nah, di sini banyak banget orang bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu banyak bisa dia dapatkan. Siapa dianya? Yaitu satu, orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Berarti sebelum kiamat berarti ya. Dia udah ninggalin dunia duluan. Nah, apa keuntungannya yang dia dapatkan itu apa? Kan sini ini kalimatnya cuma begitu doang. Beruntung banget bagi orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Tuh Syekh Ibn Hajar Asqalani ngomongnya begitu doang. Paham kita? Hah? Paham? Benar. Apa maksudnya? Maksudnya biar nggak nambah dosa. Meninggalkan kan Orang yang meninggalkan dunia berarti orang yang meninggal, katakanlah saudari kita yang barusan, saudari Omas ya. Beliau itu beruntung sekali. Beliau itu beruntung sekali. Karena beliau sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan beliau. Paham nggak? Paham. Maksudnya paham? Kenapa? Gimana? Untungnya kenapa dia? Untungnya dia kenapa? nggak nambah dosa juga. Nggak menambah dosa. Nggak nambah dosa. Iya. Oke, bisa. Terus apa lagi? Untungnya apa lagi selain dia nggak nambah dosa? Kayak nggak dipaksa kali ya. Maksudnya kalau kiamat kan kita mau nggak mau kan. Apa itu ada doa? Ingat gak doa yang suka kita baca doa apa? Doa apa doa? Bil muslimin wal muslimat. Bukan yang itu. Yang apa? Allahumma ja'al hayatan lana khairan rohatan min apa? Astagfirullahaladzim. Allahumma ja'alil hayata khairan lana apa sih? Astagfirullahaladzim kalau begini. Jadi gini, intinya doa itu kalau kita hidup bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita meninggal, istirahat rohatan lana min kulli syarr waj'alil mauta lana rohatan lana min kulli syarr. Jadi jadikan kematian aku, kematian saya, kematian kita. Nah, termasuk saudara kita ini saudari Omas ya, saudari Omas. Ya, Omas Wati ya. Beliau ini kematiannya menjadikan beliau istirahat dari berbuat keburukan. Rohatan lana min kulli syarr. Istirahat. Ya. Istirahat dari berbuat keburukan. Kan berarti enak. Kayak kita nih, habis ngapa-ngapain capek, ngos-ngosan. Pengen istirahat senang banget gak? Coba lagi kerja. Ya kan kita kerja dari jam 7 atau jam 8. Jam 12 istirahat sampai jam 1. Senang banget gak itu? Senang banget. Itu macam-macam dah tuh istirahatnya ya. Iya. Ngapain kita serah. Tidur. Kalau ini doa yang kita baca ini, kematian kita itu sebagai istirahat kita dari berbuat keburukan. Masya Allah berarti kan? Nah itu. Jadi orang yang orang muslimah ketika dia meninggal itu udah pasti baik gitu, makanya baik itu karena dia itu meninggalnya apa? Istirahat buat dia, istirahat dari berbuat keburukan. Masya Allah. Seperti saudari kita, saudara Omas Wati ya, beliau ini istirahat. Kalau kita udah istirahat belum? Setiap saat. Kita belum. Menunggu. Nah, jadi di sini ya, di sini perkataan Syekh Ibn Hajar Asqalani beliau cuma bilang beruntung banget orang yang sudah meninggal hari ini atau sebelum kiamat udah meninggal duluan. Itu beruntung dia. Nah, kita pasti nanya dong, kenapa beruntungnya? Selain yang tadi saya bilang kita istirahat gitu ya. Di sini
dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dijelaskan sama Syekh Nawawi Al-Bantani apa sih beruntungnya? Beruntungnya ketika dia masa hidupnya dia bisa mengelolakan, bisa membelanjakan, bisa apa lagi? Memanfaatkan harta-hartanya. Baik hartanya yang bergerak ataupun tidak. Baik hartanya bergerak, apa maksudnya bergerak, bisa di ini ya. Naik Kalau bergerak uang lah gitu ya. Kalau bergerak kan uang bisa dikelola kemana aja. Kalau tidak bergerak rumah ya. Nah itu dia bisa mengelolakan, membelanjakan, menafkahkan hartanya pada macam-macam kebaikan sebelum dia meninggal. Pasti orang yang hidup, apalagi dia orang Islam, pasti di masa hidupnya dia pernah mengelolakan harta-hartanya untuk kebaikan. Pasti itu, pasti. Iya kan? Pasti. Tapi saya nggak tahu banyak sedikitnya. Kok saya bisa pasti? Saya husnuzon pasti. Orang kan pasti ada apa? Ada kebaikannya dong. Iya kan? Nggak mungkin orang nggak ada baiknya. Oh elah, benci amat sampai bilang orang nggak ada baiknya. Jangan ya. Contoh aja ya.